Halo, semangat pagi semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sido Maskara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dengan Anda sosok yang sangat luar biasa sekali, sosok yang sangat memotivasi, menginspirasi saya, menginspirasi mitra bisnis saya. Nah, perjuangan beliau di dunia network marketing sangat luar biasa sekali, sehingga beliau bisa mencapai pencapaian seperti saat ini. Perjalanannya di dunia network marketing butuh proses yang tidak mudah untuk beliau, karena banyak sekali orang-orang negatif yang ada di sekeliling beliau. Nah, di kesempatan kali ini beliau akan menceritakan kisah-kisahnya, bagaimana beliau sebelum mengenal network marketing sampai bisa mencapai pencapaian saat ini. Nah, di sebelah saya ada Bapak Wahyu Dwi Prayogo, seorang Emerald Leader PT Srikandi Jayatama Indonesia. Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Wahyu Dwi Prayogo? Semangat pagi Mas Hido. Semangat pagi. Luar biasa Mas Hido di sini. Panggilnya enak Bapak atau Mas ya, biar nggak kayak Bapak sama anak, kayaknya panggil Mas aja deh. Boleh Mas Hido. Boleh ya? Boleh ya, mantap. Oke, Siap. Mas Wahyu. Ini kan habis masa pandemi ya. Ini banyak banget Mas request dari teman-teman nih. Iya. Terutama member saya pengen Mas banget Hido. cerita tentang kisahnya Mas Wahyu. Boleh Mas Hido. Nah, cerita tentang kisahnya Mas Wahyu. Yep. Nah, masa pandemi ini kegiatannya Mas Wahyu apa aja nih Mas? Ini new normal ya? Iya, betul Mas Hido. Betul, new Gimana normal. Mas Wahyu? Oke Mas Hido, saya akan sedikit bercerita tentang masa new normal ini ya Mas ya. Benar. Ya, seperti biasa Mas Hido, di masa normal sebagai bapak rumah tangga, di sini saya punya 2 orang anak, dan di sini saya juga menghandle untuk belajar online-nya juga di sini. Wah, terus berarti nyambi belajar lagi Mas? Betul sekali Mas Hido, karena mau nggak mau, karena itu dari sekolah ya Mas, ada tugas dari sekolah. Jadi ya mau nggak mau tetap harus kita kerjakan, dalam arti sambil memantau biar hasilnya juga ya lumayan Mas, seperti itu Mas Hido. Dengar juga ya. Nih, kalau anak-anak zaman sekarang belajarnya online, yang belajar tuh bukan anaknya Mas. Betul sekali Mas, terkadang orang tuanya yang pusing Mas, karena mau nggak mau kita juga flashback lagi ke zaman sekolah lagi Mas Hido. Seperti itu Mas Hido. Ya, tapi ya gimana lagi, karena ini juga kewajiban juga, karena kita sebagai bapak rumah tangga harus mau nggak mau harus siap siaga gitulah. Gantian sama istri ya Mas ya. Ya, betul Mas Hido. Ya. Betul. Oke. Anak umur kelas? Kalau yang pertama kelas 5 SD sekarang Mas. Kelas 5 SD. Kalau yang kecil baru kelas 2 SD. Oh, masih kecil-kecil ya? Masih itu kecil, sudah SD pun yang kelas 2 juga online juga? Sama aja Mas, karena kan masa pandemi ini kita tetap untuk sekolah di rumah Mas Hido, seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Wahyu sendiri nih, merasa terbebani atau tidak ketika anak sekolah di rumah atau di sekolah? Ya, gini Mas Hido. Nah, kalau terbebani sih tidak ya Mas ya, karena di sisi lain itu memang kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi dengan kondisi seperti ini, mau nggak mau kita harus siap juga. Mungkin kalau kayak seperti anak-anak gitu, mungkin jenuh juga ya Mas, biasa berangkat sekolah dapat sangu, dapat pekel ya ibaratnya, kalau dibilang pekel ya gitu. Ada yang bilang pekel. Itu di sini kan kita tetap pantauan di rumah terus, dan nanti untuk hasilnya kita kirim ke wali kelas atau guru yang bersangkutan yang memberikan tugas seperti itu Mas Hido. Gitu Mas Hido. Oke, luar biasa sekali. Nah, Mas Wahyu ini kan juga jalankan bisnis ya. Betul Mas Hido, betul. Jalankan bisnis dan gimana Mas bagi waktunya? Karena harus urus anak juga, harus bagi waktu dengan pekerjaan dengan bisnisnya. Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena
ada beberapa mitra, ada beberapa member yang memang sama. Jadi latar belakangnya sama, seorang bapak rumah tangga ya Mas Eva, betul, gitu. Betul, Benar nggak sih? Betul sekali Mas itu, betul. Berarti nggak cuma ibu rumah tangga, bapak rumah tangga juga ya? Betul sekali Mas, betul. Nah, berarti saya juga bapak rumah tangga dong. Sama berarti ya Mas itu ya. Bapak rumah tangga. Nah, ada mitra-mitra juga yang sharing ke saya nggak bisa bagi waktunya. Saya nggak ada bagi waktu untuk presentasi, saya nggak bisa bagi waktu sama anak, saya nggak bisa bagi waktu untuk bimbingan member dan lain sebagainya. Akhirnya bisnisnya drop, bisnisnya menurun jaringannya atau omsetnya menurun karena alasan kesibukan itu, ya, Mas, karena kesibukannya. Betul sekali Mas gitu. Nah, kalau menurut Mas Wahyu sendiri gimana tuh Mas? Gimana cara Mas Wahyu bisa bagi waktunya? Oh iya, siap Mas Hidu. Di sini itu tergantung kitanya ya Mas Hidu. Kita buat skala prioritas saja Mas Hidu. Skala prioritas. Skala prioritas. Di sini yang perlu digarisbawahi seperti itu. Karena apa? Ketika kita memulai sebuah usaha, sesibuk apapun, itu pasti ya namanya kesibukan orang kan masing-masing ya Mas ya. Cuman kalau ketika kita ada kemauan, kita ada kemauan dan ada sesuatu yang buat greget, pasti itu akan dirasakan bisa balance antara kesibukan rumah, mengurus rumah tangga dan bisnis. Jadi itu memang kayak diagram waktu Mas itu. Jadi kita ada yang namanya sesuatu yang harus kita kerjakan, ya kita kerjakan, yang harus kita istilahnya kita apa ya? Saya bilang itu harus kita prioritaskan, ya harus kita prioritaskan. Jadi ibaratnya balance di sini Mas, antara kesibukan rumah dan kesibukan bisnis harus balance, dan itu pun kita harus pintar-pintar beradaptasi juga Mas Hidu. Seperti itu Mas Hidu. Skala prioritas yang penting itu. Poinnya adalah skala prioritas. Betul sekali, berarti Mas Wahyu bisa berhasil dan bisa jalankan bisnis ini dengan maksimal karena memprioritaskan bisnis ini. Betul sekali. Nah, berarti buat teman-teman semuanya, buat mitra-mitra usaha di PT Serikan Dijayatama Indonesia yang saat ini masih ada kesibukan lain, pekerjaan dan lain sebagainya, dan bisnisnya belum berjalan. Nah, itu berarti soal skala prioritas. Kenapa kok tidak berjalan? Nah, sebenarnya orang sibuk itu ada nggak sih Mas Wahyu? Sebetulnya semua orang sibuk Mas. Semua orang sibuk ya? Sebetulnya orang sibuk. Cuman kan kembali lagi ke kita sendiri, mau atau enggaknya kita mau berusaha atau mau membagi agar kita ya selaras Mas, biar kehidupan kita selaras antara sibuk yang menghasilkan atau cuma sibuk yang menyibukkan diri gitu Mas. Sibuk yang menyibukkan. Benar-benar. Kan ada sibuk dua versi yang menghasilkan dan sibuk yang menyibukkan diri. Ada dua versi. Benar-benar. Nah, berarti pertama tentang skala prioritas. Betul sekali Mas. Kalau misalkan teman-teman bingung gimana cara membaginya, bikin yang namanya diagram waktu. Betul sekali Mas. Ya kan? Sehari itu ada 24 jam. Betul. Sehari 24 jam, bangun jam berapa itu dihitung. Betul sekali bangun Mas. Jam berapa? Misalkan bangun jam 5 sampai jam bangun jam 5 lah ya. Iya, betul. Prepare sebelum bekerja jam berapa? Prepare sebelum kuliah jam berapa? Betul. Itu terus sampai masuk kuliah, sampai nanti pulang kuliah atau pulang kerja jam berapa? Ya. Nah, di saat makan siang nanti berapa jam? Itu benar-benar kita tata banget nih. Betul sekali Mas. Benar-benar kita tata banget. Betul. Nanti misalkan pulang kerja jam 2, ya kan? Berarti kerja dari jam 7 sampai jam 2 berarti berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Sekitar itu Mas. Sekitar 7 jam. 7 jam. 7 jam kerja ya, 7 jam kerja. Dari 7 jam kerja itu ada waktu istirahat atau enggak? Kalau kepepetnya kita nggak usah ada waktu istirahat deh. Ya, kerja rodi ya. Betul. Kerja rodi. Nah, habis jam 2 pulang. Habis jam 2 pulang itu langsung pulang ke rumah atau mampir kemana dulu, nongkrong dulu dan sebagainya. Sebenarnya ada waktu sih. Ada, betul Mas. Sesibuk-sibuknya orang sebenarnya ada pasti waktu. Ada. Ya. Kuncinya atau poinnya tadi adalah skala prioritas. Betul Mas. Ketika Anda tidak memprioritaskan bisnis ini, ya udah, kapan bisnisnya akan berkembang? Betul sekali Mas itu. Gitu. Betul. Nah, kita flashback dulu ya. Sebelum kita bahas tentang bisnisnya, sebelum kita bahas tentang network marketing, gimana perjalanannya Mas Wahyu bisa sampai pencapaian saat ini. Betul. Nah, pasti Mas Wahyu mengalami yang namanya proses. Oh, pasti itu Mas itu. Pasti itu. Proses yang mungkin tidak semua orang bisa lewati. Ya. Proses yang tidak semua orang bisa lewati. Nah, sebelum Mas Wahyu mengenal network marketing, Mas Wahyu latar belakangnya apa sih sebelum mengenal network marketing? Siap Mas itu. Jadi latar belakang saya ketika saya belum mengenal network marketing, itu saya sebagai karyawan Mas itu.
Oke. Karyawan bergerak di bidang penjualan, penjualan motor ya, saya sebut ya, penjualan motor. Oke. Jadi di sini kita ada target khusus, setiap bulannya harus menjual produk motor itu berapa unit seperti itu. Dan itu saya jalani sekitar 6 sampai 7 tahun Mas itu. Dan saya juga pernah kerja di sebuah toko mebel juga pernah, karena ya untuk tambahan juga ya, penjualan mebel seperti itu. Ya lumayan Mas, lumayan luar biasa sekali. Di dunia marketing ini memang banyak sekali gemblengan-gemblengan, banyak sekali tantangannya, banyak sekali yang harus kita ya sedikit gimana ya, harus harus kuat juga menjalaninya Mas Yudo. Seperti itu Mas Yudo. Oke. Karyawan berarti tahun berapa itu Mas, sebelum Mas Wahyu benar-benar mengenal bisnis network marketing? Itu berarti 7 tahun yang lalu ya Mas itu, sekitar tahun 2000 ini kan 2020. Berarti ya. 2000 dikurangi 7 Mas, 13. 2013an, betul sekali. 2013 Mas betul. Wahyu sebelum 2013? Sebelum 2013 kebetulan saya juga dulu pernah buka konter Mas. Buka konter. Sempat usaha juga. Cuman ya juga. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah bangkrut maksudnya. Karena di desa itu seperti itu Mas. Kita sering dihutang karena ya tetangga sendiri, saudara sendiri, sehingga ya tutup gasik Mas itu. Tutup gasik. Dan kalau boleh tahu nih, Mas Wahyu itu sebelum mengenal network marketing bekerjanya di apa sih Mas? Oke Mas Yudo. Sebelum mengenal dunia network marketing, saya pernah kerja di suatu perusahaan retail ya Mas, itu jualan motor Mas itu. Oke, jualan motor. Betul. 2012. Ya. Tahun 2012. Oke. Terus. Nah, dari situ dan dari 2012 saya berapa tahun Mas? Di motor tuh berapa tahun? Kurang lebihnya 6 tahun Mas. Sales motor 6 tahun ya. Menjadi sales motor 6 tahun. Di situ ada suka dukanya juga, yang kita yang namanya sales setiap bulannya pasti kita target ya Mas ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti aturan main dari perusahaan tersebut. Seperti itu Mas. Ya. Benar-benar. Ya harus selalu fake lah Mas. Oke, berarti waktu kan Mas Wahyu 2012 sempat jalankan network marketing, lalu nyambi kerja. Betul Mas. Betul. Lalu nyambi kerja. Itu yang akhirnya bikin Mas Wahyu itu nggak berhasil di network marketing karena nyambi. Nah itu Mas, kembali lagi kita mungkin ke skala prioritas ya Mas. Ketika kita bahas ya skala prioritas ya. Kita belum memprioritaskan. Betul, karena saya ini juga masih coba-coba juga. Hanya sekedar buat ngisi waktu setelah kerja, saya jualan produk. Ya, istilahnya di sini cari kesibukan tambahan lah gitu Mas itu. Oke, produknya apa Mas waktu itu Mas? Waktu itu saya pernah produk kesehatan, pernah produk peninggi badan, pernah gitu. Seperti itu. Ya namanya produk kesehatan lah, itulah seperti itu. Oke. Terus ini Mas, sebelum jadi Mas Wahyu mengenal network marketing, nyambi kerja di tahun 2012. Sebelumnya betul. Ada usaha lagi? Kalau usaha sih dulu pernah Mas, itu buka konter kecil-kecilan lah ya. Pernah buka konter? Betul. Pernah buka konter. Nah tapi ya kebetulan juga nggak jalan Mas, karena setengah tahun aja, karena di situ kita kan di desa, perputaran uangnya masih kurang Mas. Jadi kalau ada yang beli pulsa itu nanti di DP pernah. Terus beli pulsa DP. Ada yang beli ya utang dulu, yaitu nanti kan minta isiin dulu bayar terakhir. Betul. Gitu ya. Jadi intinya kita modalnya tidak ada lagi Mas di bertahannya situ. Berapa bulan itu atau berapa tahun? Setengah tahun aja Mas. Oh cuma setengah tahun aja, karena sudah tidak ada modal lagi, ya mau nggak mau kita harus kerja. Terus akhirnya kerja jadi sales motor. Betul sekali Mas. Selama 6 tahun nyambinya di MLM. Ya betul. Oke. Nah Mas Wahyu kan sekarang sudah berhasil nih di network marketing ya. Alhamdulillah Mas. Ya sudah sudah benar-benar mempunyai jaringan yang besar di bisnis network marketing. Alhamdulillah Mas. Mitranya sudah ribuan, ya kan? Masih belum ratusan ribu loh, masih terhitung ribuan. Karena kenapa Mas. Masih ribuan? Karena ini bisnis masih sangat baru.
bisnis yang sedang saya jalankan dengan Mas Wahyu ini masih sangat baru. Betul sekali, Mas. Baru 1 tahun ya, baru 1 tahun, dan ini perkembangan beliau sangat luar biasa sekali. Sudah mencetak leader-leader hebat di bawah jaringannya beliau. Nah, kenapa sih Mas Wahyu bisa mencapai pencapaian saat ini? Gimana strateginya, gimana caranya? Kok bisa Mas Wahyu bisa benar-benar memantapkan hati untuk memilih bisnis ini, terus akhirnya bisa mencapai pencapaian sehebat ini, secepat ini gitu. Oke Mas Ido, triknya apa nih? Oke, siap Mas Ido. Jadi karena yang sebelumnya saya merasa belum berhasil ya Mas, di diri saya, di benak saya empat bisnis sebelumnya. Iya. Karena di dalam benak saya ini bisnis luar biasa, di sini saya harus sukses. Nah, untuk kiat-kiatnya mungkin simple aja Mas Ido. Buat skala prioritas, buat planning yang tepat, selalu merapat ke mentor, dan selalu konsultasi apa-apa aja yang kita lakukan, dan selalu menjalin hubungan, yaitu paling sangat penting. Pokok bagi saya itu menjalin hubungan baik dengan para mitra-mitra kita. Jangan dijadikan mitra itu sebagai apa ya? Ya anggap aja kita sebagai saudara Mas, karena bisnis ini jangka panjang Mas Ido. Karena kita bisnis jangka panjang, otomatis di saat kita menjalankan pun harus dengan sistem kekeluargaan Mas Ido. Itu yang saya lakukan selama ini. Dan selain itu yang namanya pembimbingan harus selalu full, harus kita support gitu. Karena tanpa bimbingan mungkin untuk teman-teman yang baru masih bingung Mas Ido. Nah, dari situ kita di sini simple sekali Mas Ido, menciptakan pemimpin di dalam pemimpin. Itu kalau saya bilang seperti itu Mas Ido. Menciptakan pemimpin di dalam pemimpin. Seperti itu Mas. Oke Mas Wahyu. Gimana Mas Wahyu membagi waktunya ketika Mas Wahyu jalankan bisnis ini dengan keluarga? Sebetulnya simpel banget Mas. Yang namanya kesibukan pasti semua orang mengalami dan pasti ada yang namanya kesibukan. Tapi kembali lagi ke kitanya Mas. Kalau kita ada kemauan, kita ada ke istilahnya gimana ya, yang ya saya sering sebut itu skala prioritas lah Mas. Tidak ada kata lain. Di saat kita sibuk, kita pun harus memiliki yang namanya komitmen yang namanya kita harus sukses. Otomatis ada pengorbanan, ada perjuangan Mas itu. Dan di situ kita harus pintar-pintar bagi waktu, kita harus buat skala prioritas. Jadi lebih tertata lagi Mas itu, seperti itu. Dan akhirnya kita setelah menemukan ritme, otomatis di saat kita menjalankan sesuatunya, yaitu alhasil akan mendapatkan yang maksimal gitu. Yang penting kita totalitas saja Mas itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Totalitas ya. Dan punya goalnya ya Mas ya. Impiannya apa ya? Harus. Karena itu untuk kekuatan kita juga penting Mas. Karena tanpa impian kita tidak bisa menjalankan sebuah usaha dengan greget gitu Mas itu. Nah, oke Mas Wahyu. Terus gimana Mas Wahyu caranya memulai bisnis ini? Caranya memulai bisnis ini. Dulu kan Mas Wahyu memulai bisnis ini awalnya itu gimana sih? Bisa di-sharingkan ke teman-teman? Oke Mas. Memang pada awalnya ketika saya masuk di sebuah bisnis, itu memang agak berat Mas itu. Karena kenapa berat? Karena kita harus penyesuaian. Nah, dari penyesuaian itu saya pribadi harus langsung beradaptasi Mas. Karena tanpa kita beradaptasi, otomatis kan ya kita juga nanti akan sama aja Mas dengan yang dulu. Nah, dari itu kita tetap buat tekad aja Mas, buatkan tekad, buat planning bagaimana bisnis ini nanti bisa kita jalankan dengan maksimal. Ya memang awalnya aras-arasan Mas, yang namanya takut gagal, ada yang kita nanti gimana kalau nggak jalan, itu bayangan itu awal ada Mas, terbersih di hati saya. Ya. Cuman ketika kita cuma membayangkan yang negatif Mas, nanti kita hasilnya pun mungkin itu negatif juga. Kita jalan optimis aja Mas, optimis dengan kita berpikiran positif. Alhasil alhamdulillah Mas mendapatkan yang sesuatu yang luar biasa juga. Seperti itu Mas Idu. Oke. Berarti dulu pertama kali Mas Wahyu menjalankan bisnis ini berarti sempat gak jalan juga di awal ya? Pernah Mas, pernah. Sempat gak jalan juga di awal. Karena kurang yakin aja Mas Idu, seperti itu. Oke, karena kurang yakin. Sempat gak jalan di awal karena kurang yakin. Akhirnya sudah memantapkan hati, sudah nulis goal-goalnya apa, impiannya apa. Akhirnya sekarang sudah punya hasil yang luar biasa sekali. Alhamdulillah Mas Idu. Ini beberapa pertanyaan juga ya dari mitra-mitra saya, dari member-member saya. Pertanyaan yang pada umumnya sih sebenarnya, gimana Mas Wahyu
pernah nggak Mas Wahyu ngalamin dinegatifin sama orang, dinegatifin sama keluarga, mungkin dinegatifin sama orang-orang terdekat ketika jalankan bisnis network marketing? Pernah nggak ngalamin? Oke Mas Edo, itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya Mas Edo. Bagi saya sangat luar biasa karena apa? Ketika saya menjalankan sebuah bisnis, terutama bisnis yang terakhir ini ya Mas ya. Ini tantangannya juga luar biasa Mas. Karena apa? Di sisi lain kita juga harus membuktikan karena ketika kita memulai otomatis kan belum ada hasil ya Mas ya. Nah, dari situ banyak cibiran, banyak omongan, banyak teguran. Tapi kenapa saya masih berjalan? Karena saya tidak mau gagal untuk sekian kalinya. Dan saya ingin membuktikan ke orang-orang yang negatif itu kalau ini tuh bisnis yang sangat luar biasa dan saya bisa. Pasti itu Mas Edo. Dari hasil yang sekarang ini saya bisa membuktikan, alhamdulillah Mas, yang terakhir itu yang paling ngena banget itu tur ke luar negeri Mas, ke Thailand. Itu para teman-teman bahkan tetangga itu sempat ngintip di media sosial, kok bisa ya Wahyu? Kok bisa ya Wahyu seperti itu? Alhamdulillahnya di situ saya sedikit demi sedikit orang yang dulunya negatif sekarang berbalik jadi positif. Karena apa? Mungkin kalau saya tidak bisa membuktikan, otomatis ya saya tetap jadi orang-orang yang biasa saja Mas Edo. Dari situ saya bertekad saya harus bisa membuktikan dengan hasil yang alhamdulillah sekarang penjaman sekarang dengan bimbingan mentor yang sangat luar biasa, selalu merapat ke mentor. Ya ini alhasil seperti ini Mas Edo. Alhamdulillah menurut saya sangat memuaskan sudah sekali. Sampai pencapaian saat ini dan akhirnya banyak orang-orang negatif di luar sana yang sudah nyerang Mas Wahyu sekarang jadi sekarang alhasil jadi positif. Dan ada yang memberikan ada bahkan ada yang memberikan selamat juga Mas. Yang dulunya negatif sekarang selamat ya, besok bisa jalan-jalan ke luar negeri seperti itu. Ya alhamdulillah Mas. Luar biasa sekali. Jadi perjuangannya nggak kita jalankan bisnis itu, kita jalankan bisnis kalau pengen punya hasil besar ya butuh proses, semuanya butuh proses. Betul sekali Mas Instan aja. Betul. Yang katanya instan itu bikinnya butuh proses. Betul Mas itu. Nah, apalagi kita jalankan bisnis hanya dengan modal sangat kecil ya Mas Wahyu ya. Betul sekali Mas. Luar biasa sekali. Kita merapat sama mentornya. Betul. Kita konsultasi sama mentornya. Nah, kebanyakan kesalahan di luar sana nih. Gimana Mas? Kebanyakan kesalahan di luar sana ketika mengenal bisnis network marketing akhirnya tidak bertahannya karena apa? Salah konsultasi. Nah, betul sekali Mas. Ibarat saya mau buka warung bakso tapi nanyanya sama tukang sate ya Mas. Jadi nggak pas gitu loh. Sama ketika Mas. saya jalankan bisnis network marketing, ketika saya ada problem, ada masalah, saya konsultasi di orang yang tepat. Betul. Jangan sampai salah konsultasi. Kalau Anda salah konsultasi, ya udah Anda pasti dijerumuskan. Ya kalau ternyata orang yang Anda ajak konsultasi, ajak sharing itu orang yang memang benar-benar paham tentang network marketing, kalau tidak paham, Anda akan disuruh berhenti. Ngapain menjalankan bisnis kayak gitu? Bisnis yang cari-cari orang katanya. Gimana Mas Wahyu menanggapi di luar sana ketika ada omongan, wah bisnisnya MLM itu bisnis yang cari-cari orang, bisnis MLM itu bisnis yang cuma nguntungin di atasnya aja, bisnis MLM itu bisnis tipu-tipu katanya seperti itu. Nah, menanggapinya Mas Wahyu seperti apa nih? Gini ya Mas itu, yang namanya bisnis itu semua pada hakikatnya ya Mas, itu pasti yang namanya kita mencari-cari orang. Kalau yang namanya kita ya apa sih Mas Edo yang sekarang nggak cari-cari orang ya Mas? Mungkin cuma di sudut pandang atau paradigma aja Mas. Ketika orang bilang di sini bisnis cuma menguntungkan di atas, di sini bisnis hanya untuk mengkayakan yang di atas, itu salah banget persepsinya Mas. Karena apa? Ketika kita berjuang di sini, actionnya juga dilayakkan, kita bisa kok Mas yang namanya nyalip, yang namanya orang yang di atas kita. Seperti itu. Dan untuk yang konsultasi itu jangan sampai salah Mas, betul yang disampaikan Mas itu. Ketika kita salah mentoring, kita salah konsultasi, otomatis nanti jatuhnya juga nanti di ini Mas, hasil juga. Seperti itu. Gitu. Jadi intinya betul, salah konsultasi dan semua bisnis intinya pasti ada yang namanya cari-cari orang Mas. Seperti itu. Jangan alergi ketika kita dengar bilang, oh bisnis cari-cari orang. Sekarang kita cari aja lah Mas Edo ya. Mungkin Mas Edo paham juga. Yang namanya bisnis itu selamanya pasti ada yang namanya cari-cari orang. Seperti itu Mas Edo. Pasti cari-cari orang. Betul ya. sekali Tukang bakso Mas. juga cari pelanggan. Caranya pelanggannya orang Mas Edo. Benar-benar. Dan ini analoginya kayak gini. Orang mau berangkat nih, misalkan kita omongin
penjual bakso ya. Iya. Penjual bakso mau berangkat kerja, Iya. itu belum ngerti loh omsetnya di hari itu Betul apa. sekali Mas. Masih Hujan, bayangan Mas. panas, Betul. itu nggak ngerti omset di hari itu berapa, profit di hari itu berapa. Tetap aja berangkat. Tetap berangkat Ya kan? Mas. Betul. Sama seperti kita ya nggak cuma tukang bakso, tidak cuma semuanya Mas ya. tukang bakso, tapi semua usaha. Betul. Buka restoran pun, buka kedai kopi pun, buka apapun itu, usaha apapun, kita nggak ngerti hari itu omsetnya akan berapa. Ya Betul. kan? Yang penting kita jalan dulu aja, yang penting kita buka dulu aja. Iya. Sama seperti kita jalankan bisnis network marketing atau yang sering teman-teman itu bilang MLM ya, yang usahanya cari-cari orang seperti itu. Iya. Ya memang usahanya semua usaha ya cari-cari orang, semua bisnis cari-cari orang. Betul Mas. Nah, semuanya memang butuh proses, semuanya memang butuh proses, dan semuanya memang sebenarnya simple buat dijalankan, dan bisnis network marketing ini ketika kita mulai jalankan itu kita juga nggak akan ngerti pencapaian kita tuh, nggak akan, maksudnya hasil kita tuh nggak ngerti karena kita semuanya dimulai dari nol. Betul Mas. Ya, kita daftar, ya kita dapat mentoring, kita dapat bimbingannya, kita biasanya kalau daftar tuh dapat starter kitnya, dapat produknya, kita bisa pelajarin dulu, terus kita bisa sharingkan ke upline leader kita yang ngajak kita, sponsoringnya kita, gimana cara memulai bisnis ini dengan baik dan benar. Betul Ya. sekali Mas Hidu, betul. Kendala pasti ada, problem pasti ada, masalah pasti ada ya. Pasti Mas Hidu. Entah itu penolakan, entah itu dinegatifin sama saudara Anda sendiri. Betul. Itu hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang wajar dan semua sekali. Orang, semua praktisi bisnis network marketing pasti mengalami. Betul. Ya kan? Mas Wahyu pun juga ngalamin, saya pun Pasti. juga ngalamin. Jadi gimana caranya Anda itu nyontek aja apa yang sudah dilakukan sama upline leader Anda, yaitu harus mau konsultasi, harus mau sharingkan aja, saya punya kendala ini, saya harus ngalamin, saya harus kayak gimana, solusinya apa. Jangan salah minta solusi, jangan salah konsultasi seperti itu. Betul sekali. Nah, untuk Mas Wahyu sendiri, Mas, di jaringan Mas Wahyu sendiri nih, berarti Mas Wahyu di perusahaan ini, di PTSJ ini fokusnya berapa tahun Mas, berapa bulan? Untuk fokusnya, untuk perusahaan sendiri kan kurang lebihnya baru 1 tahun ya Mas Hidu ya. Untuk fokusnya saya kurang lebihnya 8 bulan Mas. 8 bulan. Karena awal itu saya masih nyabang di usaha lain. Cuman ya karena kita the power of kepepet ya Mas, the power of kepepet, harus ada uang yang masuk ke kantong kita, otomatis saya harus fokus. Dan alhasil ketika kita fokus menjalankan sebuah usaha, luar biasa sekali Mas Hidu. Dan kebetulan di EJI juga menyediakan support system dan bonus-bonus yang sangat-sangat menurut saya luar biasa sekali. Seperti itu Mas Hidu. Oke, Mas Wahyu, di pencapaian saat ini Emerald Leader PT Serkan Dijatama Indonesia 40-100 juta. Nah, sudah banyak mitra-mitra yang di bawah Mas Wahyu, di bawah bimbingan Mas Wahyu sudah hasilkan komisi besar juga. Bisa nggak Mas disebutin siapa saja? Di sisi lain, ketika kita menjalankan sebuah usaha, ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa membantu para mitra kita mempunyai penghasilan, mempunyai income. Di sisi lain, kita juga ada kebanggaan juga terhadap mitra kita yang sudah berhasil. Kebetulan di jaringan saya Mas Hidu ya, itu berbagai latar belakang Mas Hidu. Ada good leader ya Mas ya, total penghasilan 10-40 juta. Di sini ada Ibu Tari dari Surabaya, latar belakang ibu rumah tangga. Ada Ibu Upit, latar belakang juga ibu rumah tangga. Luar biasa sekali. Di sini juga ada mahasiswa dan mahasiswi. Ada Mas Dwi Aji Utomo dan Mbak Fatona, seperti itu. Ya. Itu gold leader komisi 10-40 juta. Betul Mas, betul sekali. Dan terus ada silver leader sudah banyak sekali ya Mas. Di sini ada Mas Yusuf, ada Mas Gilang, ada Mas Sigit, ada Ibu Rosita, ada yang di Tawen, ada Mbak Hali, ada Mbak Lilis. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini total komisi yang 1-10 juta. Betul. Ini nanti saya akan masukkan gambar-gambarnya ya, poster-posternya di video ini. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi bisnis ini bisa dijalankan berbagai latar belakang. Betul. Bisa dijalankan berbagai latar belakang. Intinya apa? Konsisten saja, fokus saja. Teman-teman bisa hasilkan besar tergantung dari diri teman-teman sendiri. Ya. Artinya bukan jalankan bisnis ini tuh bukan tergantung
siapa upline leader Anda, tapi tergantung dari dalam diri Anda sendiri. Betul, ketika Mas Anda Edo. pengen mencapai pencapaian besar, ya udah deket-deket sama orang yang besar juga. Betul. Deket-deket sama orang yang sudah ada hasilnya juga. Mentor Anda yang mengajak Anda ketika belum ada hasil dan mereka tidak fokus di bisnis ini, coba cari yang fokus, cari yang lari ke upline-nya, Betul sekali, Mas atas-atasnya lagi. Betul. Gitu, bisa konsultasi ke mereka. Yes. Gitu. Betul. Jadi gampang ya Mas Wahyu jalankan bisnis Simpel ini ya? banget, simpel dan ya? gampang Mas Edo. Oke. Simpel. Terus mungkin ada pesan-pesan Mas Wahyu buat mitra-mitra yang saat ini masih belum bergerak. Oke Mas Edo, saya bukan pesan ya, ini cuma sekedar sedikit apa yang saya lakukan aja ya. Untuk teman-teman yang lain yang belum bergerak, ayo segera bergerak karena perusahaan sangat luar biasa dengan support sistem yang sangat luar biasa. Dengan saya yang seorang mantan karyawan aja, saya bisa pencapaian di posisi Emerald Leader. Apalagi Anda yang lebih luar biasa pasti akan lebih jaya, lebih sukses lagi. Pesan saya buat skala prioritas, merapat ke mentor, selalu evaluasi, pasti hasilnya akan lebih luar biasa. Seperti itu aja Mas Edo. Oke, baik teman-teman, tadi adalah kisah-kisahnya Mas Wahyu. Nah, kita tidak banyak mengupas karena kendala waktu ini saya hanya dikasih waktu sama Mas Wahyu ini hanya beberapa jam karena Mas Wahyu habis ini ada acara sharing-sharing dengan mitra-mitranya, ada karena ini masih full bimbingan terus. Walaupun Mas Wahyu sekarang sudah mencapai pencapaian Emerald Leader, masih full bimbingan mitra-mitranya entah via telepon atau offline ataupun online. Begitu. Betul, Mas. Nah, kapan-kapan boleh ya Mas Wahyu ya saya undang lagi untuk sharing-sharing untuk mengupas tuntas strategi bisnis ini, bocorkan strategi bisnis ini ke mitra-mitra SJI. Siap, dengan senang hati Mas Dengan Edo. senang hati. Terima kasih banyak Mas Wahyu, sukses selalu, salam buat keluarga. Amin. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Saya Sido Maskara, see you at the top.